Selamat siang, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil tugas kami, di mana kami akan menjelaskan materi tentang ketepatan dalam memahami konsep PDA dari tata bahasa konteks free. Sebelum kami menjelaskan, kami akan memperkenalkan anggota kami. Yang pertama, Kak Miranda Hasian Sitanggang. Yang kedua, Kak Andreas Tadon Bota. Yang ketiga, saya sendiri Dona Prianti Dopungtonun. Dan yang terakhir ada Kak Vito Jahat. Materi selanjutnya saya akan berikan kepada Kak Indah. Baik, materi yang pertama, pushdown automata. Tidak terbatas berupa stack maupun tumpukan. Yang ketiga, stack atau tumpukan memiliki ciri-ciri. Yang pertama, memiliki top of stack atau puncak. Yang kedua, aturan pengisian atau LIFO atau last in first out. Yang ketiga, pop atau pengambilan elemen dari stack. Yang keempat, push atau memasukkan elemen ke dalam stack. Berikut adalah contoh stack, di mana yang pertama ada DE, di mana top of stack adalah D. Bila dilakukan operasi push, kondisi stack menjadi ADE, di mana A. Bila dilakukan operasi pop, kondisi stack menjadi DE, di mana D. Berikutnya. Yang berikut 7 tapel PDA. Yang pertama, himpunan state. Kedua, himpunan simbol input. Yang ketiga, simbol-simbol stack. Yang keempat, fungsi transisi. Yang kelima, state awal. Yang keenam, himpunan final state. Dan yang ketujuh, simbol awal tumpukan atau top of stack. Komponen yang sama dengan FSA adalah himpunan state, himpunan simbol input, state awal, dan himpunan final state. Tapel baru, simbol-simbol stack, dan simbol awal tumpukan atau top of stack. Yang berikut, fungsi transisi memiliki kemiripan dengan himpunan state FSA sebagai transisi. Selanjutnya. PDA untuk tata bahasa bebas konteks atau konteks free grammar atau disebut dengan CFG. PDA bisa dibuat untuk kumpulan aturan produksi dari suatu tata bahasa bebas konteks. Selanjutnya, pushdown automata bebas konteks. Definisi yang pertama himpunan state, kedua himpunan simbol input, ketiga simbol-simbol stack, yang keempat fungsi transisi, kelima state awal, yang keenam himpunan final state, dan yang ketujuh simbol awal tumpukan atau top of state. Mesin ini dimulai dengan mempush simbol awal tumpukan atau top of stack pada top stack. Pada langkah berikutnya, yang pertama, jika top stack dari simbol stack adalah suatu variabel misal A, kita menggantinya dengan ruas kanan dari A, misal A ke W, maka diganti W. Yang kedua, jika top stack dari simbol tumpukan adalah sebuah terminal, dan jika ia menyamai simbol masukan, berikutnya kita pop dari tumpukan. Materi selanjutnya akan dibaca oleh teman saya. Fungsi transisi yang pertama itu untuk mempush simbol S ke stack. Fungsi transisi yang kedua itu adalah sebuah tata bahasa konteks untuk semua variabel A. Fungsi transisi yang ketiga untuk setiap simbol terminal untuk mempop pembanding terminal. Fungsi transisi yang keempat, bila selesai membaca string, top stack adalah Z, berarti string input sukses diterima oleh PDA. Contoh penerapannya, misalkan sebuah tata bahasa bebas konteks dengan simbol awal D, dia menghasilkan ADA, atau menghasilkan BDB, atau menghasilkan C. Dapat dikonstruksi PDA-nya, himpunan state-nya ada Q1, Q2, Q3, himpunan simbol input A, B, C, simbol-simbol stack-nya ada D, A, B, C, Z, state awalnya Q1, dan final state-nya Q3.
soalnya soal 1 adalah D menghasilkan ADA atau BDB atau C dapat dikonstruksi PDA-nya, yaitu himpunan state-nya adalah Q1, Q2, Q3. Himpunan simbol input adalah A, B, C. Simbol-simbol stack adalah D, A, B, C, Z. State awal adalah Q1 dan final state adalah Q2. Berikut fungsi transisinya ada di bawah. Berdasarkan aturan produksi, tata bahasa tersebut dapat menurunkan string ACA, D menghasilkan ADA, dan menghasilkan ACA. Langkah-langkah pada PDA ketika menerima string tersebut adalah sebagai berikut. Fungsi transisi yang pertama itu konfigurasi awal state-nya itu state Q1 tanpa menerima input, top of state-nya itu Z. Fungsi transisinya berikut, konfigurasi mesin menjadi state Q2 dan D di push. Fungsi transisi yang kedua itu adalah input tanpa menerima input. Fungsi transisinya sebagai berikut, konfigurasi mesin state Q2 dan pop top of stack menjadi push ADA. Fungsi transisi yang ketiga itu menerima input A, fungsi transisinya sebagai berikut, konfigurasi mesin menjadi state Q2 pop top of stack. Baik, saya akan melanjutkan pada fungsi transisi yang keempat, yaitu menerima input tanpa ada inputan, lalu menghasilkan konfigurasi mesin menjadi state Q2 pop top of stack lalu push C, bisa dilihat pada tabel. Lalu untuk fungsi transisi berikutnya yaitu menerima inputan C, menghasilkan konfigurasi mesin menjadi state Q2 lalu pop top of stack, bisa dilihat pada tabel. Lalu untuk berikutnya menerima input A, menghasilkan konfigurasi mesin menjadi state Q2 pop top of stack, bisa dilihat pada tabel. Lalu untuk berikutnya tanpa menerima input, menghasilkan konfigurasi mesin menjadi state Q3. Karena tidak ada lagi transisi pada Q3 dan sudah mencapai batas akhir state, sehingga string ACA diterima oleh PDA tersebut. Untuk lebih lengkapnya langkah dari awal, yaitu bisa dilihat pada tabel, di mana tabel Z memberikan input kepada D, lalu memberikan input lagi dan menghasilkan D di top of stack. Lalu berikutnya lagi seperti yang sudah dijelaskan tadi, dan pada akhirnya tidak ada lagi transisi dari Q3 karena sudah mencapai state akhir dan string input selesai dibaca, maka string ACA diterima oleh PDA tersebut. Oke, baik. Sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada kata atau kalimat yang tidak sesuai, kami minta maaf. Sekian dan terima kasih.